Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Betsalia Aimatan Kartikasari dengan NIM G0024136 dari kelompok B6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum anatomi di blok 1.3. Langsung saja untuk laporan yang pertama. Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek pas mereka nongkrong. Teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif bagaimana cara biar bisa sistek maksimal. Alif sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. A. Jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Anterior itu depan, posterior itu belakang. B. Jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Yang C. Jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Langsung aja ke jawaban yang pertama, 1A, yaitu dinding abdomen anterior dan posterior. Nah, di sini bisa dilihat ada gambar orang, terus ada abdomennya dibelah ini secara inferior, tampak bawahnya gitu, dipotong secara melintang. Ini ada anterior, ini posterior. Langsung aja ke tampak anterior. Nah, untuk tampak anterior atau depan itu pasti semuanya yang pertama didahului oleh kulit, skin. Lanjut ke lapisan kedua, itu namanya superficialis, fascia superficialis. Nah, fascia superficialis ini dibagi menjadi dua, ada fascia camper sama fascia scarpa. Nih, fascia scarpa. Nah, selanjutnya di lapisan yang ketiga, ini kan lapisan pertama skin, lapisan kedua fascia camper, itu masuk ke fascia superficialis. Nah, terus lanjut ke lapisan yang ketiga. Nah, lapisan ketiga tuh ada lapisan fascia profunda. Nah, bisa dilihat di sini fascia profundanya. Terus yang keempat ada musculi et aponeurosis. Nah, ada 5 muskuli. Yang pertama ada musculi obliquus externus abdominis. Terus ada musculi obliquus internus abdominis ini. Terus ada musculus transversus abdominis. Lalu yang keempat ada musculus rectus abdominis sama musculus pyramidalis abdominis. Nah, musculus obliquus externus, obliquus internus, dan transversus itu tergabung dalam namanya itu flat muscle. Sedangkan untuk musculus yang rectus sama pyramidalis itu masuk ke vertical muscle. Apa bedanya? Kalau flat muscle itu dia bentuknya itu secara flat gitu, melintang perut. Ini mis perut. Nah, dia itu bentuknya gini. Nah, kalau yang vertical muscle itu dia bentuknya ke bawah. Nah, itu ada rectus sama pyramidalis. Untuk lebih jelasnya nanti dijelasin di 1B. Nah, lanjut untuk lapisan yang kelima. Oh, ini aku tulis dulu, ini muskuli. Nah, lapisan yang kelima itu ada lapisan fascia transversalis. Ini 5. Terus lanjut lapisan yang ke-6 itu ada fascia extraperitonealis. Ini. Itu bisa disebut juga sebagai jaringan bukan disebut, tapi dia tuh banyak jaringan lemak. Terus yang terakhir itu ada parietal peritoneal. Ini di sini. Ini yang terakhir, yang ke-7. Jadi yang pertama ada kulit, terus ada superficial fascia, terus ada fascia profunda, terus ada fascia profunda itu ini. Ya. Yang ketiga terus ada musculi et aponeurosis, ini musculi itu otot. Terus ada fascia transversalis. Ini berarti yang ke-5 ya. Oh, ini transversalis ke-5. Ini transversalis, terus ada yang extraperitoneal sama parietal peritoneal. Nah, lanjut ke tampak yang posterior. Nah, tampak posterior tuh kayak gini. Dia itu terdiri, jadi yang pertama tuh ada sama aja pastinya kulit. Terus ada namanya fascia superficialis dorsi. Jadi dia sama kayak yang tadi tapi bagian dorsi. Fascia superficialis. Terus ada namanya musculus juga. Nah, untuk muskulus-muskulusnya ini beda dari yang anterior. Dia muskulusnya tuh yang pertama ada 4 lapisan. Nah, lapisan yang pertama, kedua, ketiga, sama keempat. Nah, yang pertama itu ada latimus dorsi. Ini yang pertama. Nih. Terus ada lapisan yang kedua. Itu ada 3, musculus multifidus. Terus ada musculi interspinales sama obliquus internus abdominis.
Nah, terus lanjut untuk lapisan yang ketiga, itu sama aja kayak yang lapisan kedua, jadi dia kayak musculi multifidus, interstitiales, sama musculi obliquus internus abdominis. Jadi ini sama. Terus lapisan yang keempat ada musculi quadratus lumborum, terus musculi iliopsoas, terus yang terakhir ada musculi transversus abdominis. Nah, untuk lapisan yang keempat ada yang namanya fascia extra peritonealis. Ini sama aja kayak yang tadi. Jadi dia peritonealis. Dia banyak jaringan lemak. Terus yang kelima ada peritoneum parietal. Sistem otot pada abdomen. Nah, untuk otot pada abdomen itu disebut juga musculi etaponeurosis kan. Nah, ada 5 muskuli yang membentuk di kelompok anterolateralis di dinding abdomen ini. Ada 3 pipi atau flat muscle. Terus ada 2 vertikal atau disebut vertical muscle, sama aja. Nah, yang flat muscle ini sabut-sabutnya itu dimulai di posterolateral. Jadi kayak postero belakang lateral samping, belakang samping gitu. Posterolateral. Terus lewat ke anterior dan digantikan dengan aponeurosis saat muskuli ini berlanjut ke garis tengah tubuh. Nah, untuk penjelasannya, untuk muskuli obliquus externus abdominis ini merupakan lapisan terluar, jadi kan lapisan terluar pada dinding abdomen. Otot ini berjalan ke arah inferomedial di sini. Pola serabut seperti guru V, jadi kayak gini. Sedangkan aponeurosis yang lebar menutupi bagian antara dinding abdomen sampai garis tengah tubuh tadi. Terus mendekati garis tengah tubuh, aponeurosnya itu saling terjalin, membentuk namanya linea alba yang terbentang dari processus sigmoideus sampai dengan symphysis pubis. Nah, berbeda dengan 2 lapisan flat muscle lainnya, musculus obliquus externus abdominis ini dia itu tidak berorigo pada fascia thoracolumbaris, melainkan berorigo pada permukaan luar costae 5 sampai 12 gitu. Nah, batas bawah aponeurosis musculus obliquus externus abdominis ini membentuk ligamentum inguinale ini dextra et sinistra, di mana aponeurosis ini akan berjalan dari spina iliaca anterior superior atau SIAS menuju ke tuberculum pubicum dan melipat membentuk namanya canalis inguinalis. Aku tulis aja. Canalis inguinalis. Terus lanjut ke musculus obliquus internus abdominis. Nah, berada lebih profunda dari musculus obliquus externus abdominis. Itu lapisan otot kedua. Jadi ada, kan tadi kan ada 3. Nah, itu berurutan antara paling luar, tengah sama dalam. Nah, yang ini yang di tengah-tengah. Otot ini lebih tipis dibandingkan musculus obliquus externus. Terus dia itu berjalan ke arah superomedial. Pola serabutnya tuh seperti huruf A gini. Kalau tadi kan V, kalau ini A gitu. Berjalan bagian tengah dari aponeurosis ini juga membentuk namanya linea alba di tengah sini. Aponeurosis dari otot ini akan membentuk falx inguinalis ini, atau namanya juga conjoint tendon bersama dengan musculus transversus abdominis yang ada di dalam sini. Nah, untuk musculus transversus abdominis itu adalah lapisan paling profunda atau paling dalam. Dia tuh kayak di bagian sini tuh ada lagi gitu. Nah, dinamakan transversus karena serabut-serabut ototnya itu berjalan secara transversal. Sabut muskulusnya berakhir di anterior sebagai aponeurosis dan bercampur membentuk linea alba tadi. Ini linea alba. Di garis tengah tubuh serta dapat membentuk falx inguinalis. Di antaranya musculus obliquus internus abdominis dan transversus abdominis adalah namanya itu ada neurovascular plane yang berisi saraf dan arteri yang memasuk dinding perut anterolateral. Lanjut ke vertical muscle. Oh, ini bisa dilihat, ini linea alba, ini namanya vertical muscle. Tadi kan vertical muscle. Nah, vertical muscle ini adalah musculus rectus abdominis. Nah, rectus abdominis ini berjalan secara vertikal pada dinding abdomen anterior berjumlah sepasang ini 1, 2. Di mana otot ini dipisahkan oleh linea alba tadi, dibagi menjadi 3
intersection tendin. Struktur yang berbentuk 3-4 pita fibrosus transversus, yaitu yang pertama terletak setinggi processus sigmoideus. Terus ada terletak setinggi umbilicus. Ini sigmoideus, umbilicus sama terletak di antara keduanya. Otot ini dibungkus oleh vagina musculi recti abdominis yang dibentuk oleh aponeurosis musculus obliquus externus tadi. Terus ada internus, terus sama musculus transversus abdominis. Nah, yang terakhir itu yang paling bawah ini namanya piramidalis. Nah, musculus piramidalis ini berbentuk triangular, kecil gitu, sangat kecil. Otot ini tidak selalu ada pada setiap orang. Sekitar 20% orang tidak mempunyai otot ini. Terletak di depan musculus rectus abdominis, dan otot ini berada di anterior rectus abdominis, memiliki dasar di pubis dan apex yang melekat di superior dan medial lineal aba, serta bersama dengan musculus rectus abdominis terdapat di dalam vagina musculi recti abdominis. Nah, masing-masing itu dari muskuli ini 5 ini memiliki kerjanya masing-masing, namun bersama-sama muskul ini berperan penting. Yang pertama untuk fungsi fisiologis, yang kedua membantu mempertahankan posisi viscera saat posisi berdiri melawan gravitasi. Lalu yang ketiga untuk menjaga viscera abdomen tetap di dalam cavitas abdominalis. Yang terakhir untuk melindungi viscera dari trauma. Nah, ini bisa dilihat ya untuk muskulusnya abdominis. Lanjut ke C, struktur penggantung organ pencernaan. Nah, untuk struktur penggantung organ pencernaan itu disebut juga peritoneum. Nah, alat pegantung peritoneum ini merupakan lipatan atau duplikator peritoneum yang membentang dari peritoneum parietal ke peritoneum visceral dari organ yang digantungnya. Secara sederhana, mesentery adalah alat penggantung yang melekatkan viscera dengan dinding abdomen posterior. Itu nih, kolon, itu namanya mesokolon. Intestinum, tenue, itunya mesenterium. Terus ada appendix, itu namanya mesoappendix atau mesenteriolum. Nah, langsung aja yang pertama itu namanya mesenterium. Mesenterium itu ini. Mesenterium adalah suatu lipatan ganda peritoneum yang luas. Dia itu berbentuk kipas yang menghubungkan jejunum sama ileum abdomen. Jadi dia itu yang melekatkan jejunum dan ileum dengan dinding posterior abdomen. Perlekatannya di sebelah superior adalah di pertemuan duodenojejunalis, terletak tepat di sebelah kiri bagian atas lumbal columna vertebralis. Terus di sini juga ada ini namanya mesokolon transversum, adalah suatu lipatan peritoneum yang menghubungkan kolom transversum dengan dinding posterior abdomen. Ini dinding posterior abdomen sama mesokolon, sama kolon. Terus ada namanya mesokolon sigmoideum. Dia itu adalah struktur lipatan peritoneum yang berbentuk huruf V terbalik ini, yang melekatkan kolon sigmoideum. Sigmoideum nanti ada di sini. Ini sigmoideum pada dinding abdomen. Jadi di sini tuh nanti ada namanya kolon transversum. Nah, ini sini sigmoideum ini dilekatkan oleh mesokolon transversum sama mesokolon sigmoideum. Terus ada selanjutnya tuh ada omentum. Omentumnya ada 2. Yang pertama ada omentum majus. Nah, omentum majus ini adalah lipatan peritoneum yang membentang dari ventriculus atau gaster dan proximal duodenum ke organ sekitarnya untuk melekatkan organ-organ di dalam cavitas abdominalis. Terdapat 2. Yang pertama ada majus yang berasal dari mesenterium dorsalis. Nih, omentum majus. Terus merupakan lipatan peritoneum yang melekat pada curvatura major gaster ini dan duodenum pars superior. Duodenum pars superior dari sini. Omentum ini berbentuk seperti tirai, di mana omentum ini turun menutupi kolom transversum dan intestinum tenue, yaitu intestinum tenue kan jejunum sama ileum kan. Kemudian melipat ke belakang dan melekat pada bagian atas dari mesokolon transversum. Nah, ada 4 ligamentum yang menyusun struktur ini. Ada yang pertama ligamentum gastrolienalis. Ligamentum gastrocolica, ligamentum gastrorenica, sama ligamentum splenorenalis. Nah, lebih lanjutnya itu nanti terdapat 2 arteri juga dan vena yang berada pada omentum majus. Namanya itu arteri
arteri vena gastroomenthalis atau epiploica dextra dan arteri vena gastroomenthalis epiploica sinistra. Nah, lanjut ke omentum minus. Nah, omentum minus ini berasal dari mesenterium ventralis. Nah, dia itu merupakan lapisan peritoneum yang melekatkan curvatura minor gaster dan duodenum pars superior. Terus menuju fasies inferior dari hepar. Ada dua struktur yang menyusun omentum ini, yaitu yang pertama adalah ligamentum hepatogastrium di medial sama ligamentum hepatoduodenal di lateral. Nah, dia itu yang hepatogastricum itu melintas antara gaster dan hepar, gaster sama hepar. Ini. Terus ada hepatoduodenal tadi melintas di antara duodenum sama hepar. Gitu. Terus yang selanjutnya ada namanya ligamentum peritonei. Ligamentum peritonei ini adalah lipatan peritoneum yang melekatkan organ dengan organ lain atau ke dinding posterior abdomen. Yaitu yang pertama ada hepar. Hepar itu dihubungkan dengan dinding abdomen anterior melalui ligamentum falciforme. Ini ligamentum falciforme. Terus dia juga dihubungkan ke duodenum melalui ligamentum hepatoduodenale. Terus dia juga dihubungkan ke gaster melalui ligamentum hepatogastricum. Nah, gaster sendiri ini dia itu dihubungkan dengan ligamentum peritonei ke diafragma melalui namanya ligamentum gastrophrenica. Terus dia dihubungkan ke lien, dia itu namanya ligamentum gastrosplenica. Nah, dihubungkan ke kolon transversum melalui ligamentum gastrocolica. Jadi yang kedua tuh gaster. Ke diafragma itu gastrophrenica. Ke lien atau spleen itu ke mana? Gastrosplenica sama kolon transversum ke gastrocolica gitu. Oke, baik, sekian video laporan dari saya. Apabila ada yang salah perkataan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.